Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Alia Nujazila selaku MC dalam podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Di hari spesial ini kita telah memasuki podcast Bedah Buku yang kedua. Nah, Sobat Podcast, Bedah Buku kali ini berjudul Rumah untuk Eli karya Len Liu. Dan telah hadir narasumber kita yang cantik, Kak Andini Olivia Putri. Hai Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Kak. Bagaimana rasanya berada di room podcast ini? Terus terang saya gugup sih, Iya, karena masih ini gugup ya. first time ya saya untuk bedah buku di sini. Terus tuh juga baru pertama kali masuk ruang podcast gitu. Ya, mungkin itu aja pesan kesannya. Sedikit saja kita mengulas sinopsis buku ini. Sebenarnya buku ini tentang apa sih Kak? Karena banyak sobat podcast belum pernah membaca bukunya atau cuma sekedar tahu judul bukunya seperti saya juga mungkin. Ya, oke. Jadi kalau prolog dari cerita ini awalnya tuh sebenarnya Eli ini adalah anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan tenang lah. Pokoknya kalau dari kalangan orang sekarang itu namanya rumah cemara gitu ya. Keluarga cemara ya, mungkin keluarga ya, cemara. Nah, tapi semenjak 5 tahun yang lalu kepergian Bunda Gianda menyebabkan Eli ini kehidupannya langsung berubah drastis, dimana dia itu disebut dengan kata-kata pembunuh oleh oleh ayahnya sendiri dengan keempat saudaranya juga, karena ya dianggap kayak dia yang membuat si bundanya ini meninggal dunia. Oke. Nah, Sobat Podcast masih penasaran? Ini ingin mendengarkan lagi ulasan lebih dalam buku ini dari sudut pandang Kak Andini. Yuk langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Eli mencari rumah bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi juga rasa diterima. Menurut kakak, apa yang membuat seseorang merasa memiliki rumah di era media sosial yang seringkali membuat kita merasa terisolasi? Hal ini berkaitan dengan kesehatan mental dan generasi Z yang kesepian. Oke, kalau untuk generasi saat ini ya, menurut saya memiliki rumah itu saat seseorang merasa bahwa dia aman berada di satu ruang lingkup, atau seperti di sekolah, rumah, atau bisa jadi di tempat ibadah. Tapi bukan berarti rumah itu bisa berbentuk bangunan aja gitu loh. Jadi rumah itu bisa juga berbentuk dengan individu lain yang seperti teman, sahabat, atau orang-orang yang sering mendengarkan cerita-cerita kita. Nah, itu karena pada hakikatnya manusia itu kan adalah individu yang tidak bisa hidup sendiri, atau makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Betul. Gitu. Berarti El ini berarti nggak memiliki rumah tuh nggak cuma dalam bentuk bangunan aja, tapi dari orang-orang terdekatnya orang-orang juga. sekitar. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Jika Eli hidup di zaman yang sekarang, apakah kakak berpikir media sosial akan membantunya menemukan rumah atau justru memperburuk rasa kesepiannya? Oke, di masa sekarang kita bisa lihat sendiri ya, ada sebagian orang yang mungkin lebih meluapkan emosinya dalam media sosial gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu bisa bertahan dari meluapkan emosi kita di media sosial itu. Bisa aja ada komentar-komentar negatif yang masuk dari oknum-oknum yang merasa kayak apaan sih ini, alay banget Ya, gitu. kayak annoying banget gitu ya. Jadi mungkin Eli kalau semisal dia bisa hidup di era yang begini, mungkin ada bagian positifnya tapi ada juga bagian negatifnya, tergantung dengan tergantung dengan apa yang bisa dirasakan dengan Elinya sendiri. Oh, berarti balik lagi ke sifat Elinya itu sendiri ya. Kembali lagi ke diri sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Buku ini menggambarkan konflik keluarga Eli. Bagaimana menurut kakak tekanan akademik yang dihadapi siswa SMA memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga saat ini? Oke.
Hubungan antar anak dan orang tua jelas sangat berpengaruh dengan akademik kita ya. Iya. Apalagi jika sang anak harus membelah diri antara mengikuti kemauan orang tua atau mementingkan mentalnya sendiri. Nah, mereka yang ditekan ini biasanya kan bisa ditekan dari berbagai arah, entah itu kemauan orang tuanya kamu harus ke sini atau kitanya maunya ke sana, tapi kita Jadi berbeda pendapat. iya gitu berbeda ya, Kak? pendapat gitu. Terus tuh kalau Eli ini kan dia selalu ditekan ya sama ayahnya untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi di lain sisi si Eli ini nggak pernah dapat ungkapan perasaan kayak dukungan lah dari ayahnya ini, sehingga dia tuh malah jadinya tertekan, bukan jadi semangat untuk mencapai nilai yang dia kejar itu. Jadi kita tidak bisa mengendalikan isi pikiran kita sehingga kita menjadi mudah menyerah, putus asa, stres, bahkan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Membahayakan diri kita sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Buku ini menggambarkan keluarga sebagai sumber konflik sekaligus penyembuh. Tapi untuk Gen Z yang kadang lebih nyaman curhat ke TikTok daripada orang tua, apakah peran keluarga tradisional mulai tergantikan? Mungkin bagi sebagian anak itu benar ya, tapi hal itu malah menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk berkomunikasi di dunia nyata. Karena kurangnya interaksi sosial di lingkungan sekitar, bahkan ada orang yang duduk bersebelahan saja dia malah chattingan gitu ya, nggak langsung ngomong aja gitu. Dan hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kita terlalu mengisolasi diri dari orang-orang sekitar dan keluarga kita pada saat kita memiliki masalah. Oh, berarti bahasanya anak-anak Gen Z itu sekarang anak introvert gitu ya, Kak? Introvert. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eli merasa terjebak antara identitas lama dan baru. Sebagai generasi yang sering dihadapkan pada tuntunan menjadi sempurna, bagaimana cara kakak menemukan jati diri di tengah tekanan sosial? Kalau bagi saya sih, cobalah untuk menyibukkan diri dengan hal-hal positif lainnya atau hal-hal yang bisa membuat kalian senang gitu. Kayak semisal kalian suka membaca buku. Nah, kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang menarik untuk kita gitu. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kita nggak bakal tahu kan ke depannya kita bakal ada gebrakan apa gitu. Oh, iya. Nah, bisa ambil contoh juga nih dari penulisnya Rumah untuk Eli, yaitu Kak Lem Yu. Nah, dia ini awalnya hobinya itu melukis, tapi seiring berjalannya waktu dia merasa kalau hobinya ini mulai membosankan. Jadi dia mulai menulisnya itu pada tahun 2023, sehingga sampai sekarang dia masih menulis dan akhirnya bisa menerbitkan buku yang banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Eli menghadapi masalahnya di buku tersebut berbeda dengan generasi sekarang yang punya akses ke TikTok, ChatGPT atau konseling online? Oke, kalau di dalam novelnya dituliskan kalau Eli ini suka bikin gelang manik ya. Kalau biasanya tuh kayak gelang-gelang yang bikin sendiri gitu kan. Nah, mungkin bagi Eli itu termasuk seperti me time kalau di sini ya. Me time untuk dia merelaksasikan diri dari segala tekanan yang masuk dari lingkungan dia. Tapi kalau misalnya beda halnya saat Eli mendapat masalah dalam bentuk kekerasan fisik. Eli ini lebih mementingkan untuk dia keluar dan mencari udara segar agar dia tuh nggak selalu kepikiran dengan masalah-masalahnya gitu. Kalau di novelnya dituliskan kalau Eli ini sering ke pantai tempat dia biasanya bersama orang tuanya untuk berkunjung dan untuk jalan-jalan gitu. Mungkin itu sebagai sebuah refreshing untuk dia. Berarti si Eli ini membuat gelang dan juga pergi ke pantai untuk mengungkapkan perasaannya yang ya selama ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Di buku ini, Eli bertemu orang-orang yang membantunya merasa berarti. Menurut kakak sendiri nih, bagaimana kita bisa menjadi rumah bagi teman yang merasa sendiri atau terasingkan?
Oke, kebetulan saya punya nih teman yang kayak gini. Dia tuh selalu merasa kalau dunia itu nggak berpihak sama dia. Jadi saya sebagai pendengar juga kan harus mendengarkan dia secara seksama, harus ya ngasih motivasi lah gitu. Jadi sebagai pendengar jelas harus membangun rasa percaya antara pendengar dan pembawa cerita, sehingga orang yang cerita ke kita ini merasa kalau oh, dia ini baik, dia ini responnya oke lah untuk kita gitu. Jadi nyaman gitu dia di sekitar kita. Berarti dia akan merasa nyaman bagi kita ya. Ya, dari situlah kita sudah bisa memberikan rasa nyaman untuk orang-orang sekitar kita, sehingga mereka bisa merasakan rasa aman dan tenang seperti rumah. Singkatnya, kalau ingin menjadi rumah untuk orang lain, kalian harus bisa memahami kondisi orang-orang tersebut, karena pasti kondisi orang-orang itu ya berbeda-beda ya Kak. Jadi Iya. kita harus paham kondisi mereka masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa satu tindakan nyata yang bisa kakak lakukan sebagai siswa SMA untuk menciptakan rumah yang inklusif, berkebutuhan khusus bagi teman-teman dengan latar belakang yang berbeda? Oke, satu hal yang mungkin bisa saya lakukan itu mungkin membentuk sebuah klub ya. Kalau orang-orang zaman sekarang itu membuat sebuah klub yang isinya tuh anak-anak dengan masalah yang nggak bisa kita ceritakan secara terang-terangan gitulah. Jadi pada saat kita ngumpul nanti, kita menceritakan ini masalah kita apa, dan yang lainnya itu mendengarkan, Sharing cerita satu sama lain. sharing Ya. sama-sama. Ya begitulah pokoknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eli sering disebut labil karena emosinya yang naik turun. Menurut kakak, apakah reaksinya wajar untuk remaja zaman sekarang atau justru cerminan tekanan yang berbeda di era kita? Kalau perbedaan itu biasanya memang setiap remaja itu punya mood yang naik turun ya. Kalau bahasanya sekarang itu mood swing, kayak kadang kita bisa ngerasa sedih, tiba-tiba ngerasa marah, atau Tapi ngerasa seneng gitu iya ya. gitu. Pokoknya kita itu termasuk hal wajar sih, karena itu juga termasuk dalam hal apa ya, kalau orang itu bilangnya psikologis. Jadi kita nggak boleh merasa kalau itu tuh hal yang nggak wajar gitu loh. Apaan sih kamu tuh kok tiba-tiba marah gitu loh. Moodnya berubah-ubah gitu Iya, ya. padahal itu kan memang bawaan dari diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Jika kamu ingin membuat rumah untuk Eli versi dunia nyata, misalnya lewat proyek sosial atau konten, apa yang akan kakak lakukan untuk remaja yang merasa tak punya tempat berpulang? Nggak punya rasa tempat berpulang. Mungkin kita akan melakukan sebuah praktek psikologis, atau biasanya itu psikiater ya kata orang-orang. Mungkin kita akan mendengarkan dulu alasan mereka nih apa sih, jadi nggak betah dengan yang namanya rumah itu ada apa gitu. Setelah kita tahu masalahnya apa, barulah kita kelola ini kira-kira bagusnya gimana, terus kita ajak mereka untuk berdamai dengan semua yang sudah mereka alami gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Beberapa orang bilang rumah adalah tempat kita berasal, tapi bagi generasi yang sering pindah kota atau negeri untuk sekolah dan bekerja, apakah definisi ini masih relevan? Bagaimana kakak melihat dengan perspektif Ali di buku tersebut? Kalau orang-orang itu ya biasanya kan memang ada yang dia selalu berpindah-pindah gitu, entah itu pindah tugas atau berpindah rumah. Itu tuh kan karena kondisi ekonomi ya, kata Banyak biasa. kondisi yang Banyak tertentu kondisi ya. yang lain juga. Kalau di rumah untuk Eli ini dia lebih ke karena dia merasa nggak betah dengan rumah yang saat ini sedang dia tinggali, apalagi dengan tekanan-tekanan yang muncul dari orang-orang terdekat. sekitarnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mengatakan generasi sekarang terlalu bergantung pada teman untuk jadi keluarga pengganti. Setujukah kakak? Nah, menurut kakak apa kelebihan dan resiko yang didapat? Nah, kalau ini nih saya setuju sih, karena memang beberapa teman saya juga ngomong gitu loh, kayak
aku lebih nyaman kayaknya cerita ke kamu deh daripada sama orang tua. Aku nggak bisa deh kayaknya cerita ke orang tua. Tapi kadang itu juga bisa menjadi resiko, karena kita jadinya nggak bisa terbuka untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita juga nggak tahu kita kita ini lagi kenapa, kita ini sebenarnya ada masalah apa. Sedangkan kita selalu bercerita ke teman-teman kita, padahal kita juga nggak tahu nih kira-kira teman-teman kita ini bakal ngomong ke yang lain atau enggak, karena kan orang-orang ini kadang susah dipercaya. Iya, Ya, banyak resikonya banyak. kalau cerita ke teman Iya sendiri gitu. gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Jika Rumah untuk Ellie diadaptasi jadi film, genre apa yang paling cocok menurut kakak? Drama keluarga, coming of age, atau mungkin thriller psikologis? Dan jelaskan kenapa. Oke, kebetulan buku Rumah untuk Ellie ini sudah difilmin ya Kak, baru-baru ini. Kan itu lebih ke genre family, karena dia kan ini di sini menceritakan kalau Ellie ini berasal dari keluarga yang awalnya cemaras, malah tiba-tiba menjadi amburadul karena sebuah kejadian dan kesalahpahaman antara Ellie dan keluarga-keluarganya gitu. Mungkin ya lebih menekankan ke family yang rusak akibat kesalahpahaman gitu ya, mungkin itu. Nah, dari pertanyaan dari saya sendiri, kira-kira dari film yang sudah ditayangkan ini isinya sama persis nggak sama buku yang udah diterbitkan ini, kira-kira? Kebetulan kalau yang saya tahu ya, ini nggak semuanya sama. Kayak ada beberapa scenes yang diganti sama sutradara, mungkin karena terlalu negatif atau apa gitu. Kayak contohnya satu, ada scenes dimana di novel ini diceritakan kalau Ellie ini menenggelamkan dirinya di laut, tapi giliran di film dia nggak ada yang bagian itu, melainkan diganti menjadi bagian Ellie sedang berjalan di rel kereta, terus dia tuh kayak mencoba membunuh dirinya, tapi untungnya ada salah satu saudaranya yang menolong dia gitu. Oh, berarti nggak sama persis kayak yang di buku ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Setelah membaca buku ini, apa satu hal yang ingin kakak ubah atau apresiasi lebih dalam tentang rumah milikmu sendiri? Apresiasi untuk rumah milikmu sendiri. Mungkin satu hal yang ingin saya ubah yaitu pemahaman saya terhadap rumah yang saat ini sedang saya huni, atau rumah yang saat ini sedang saya sedang saya tempati untuk berlindung dari segala hal-hal negatif yang ada di luar sana. Pokoknya kita harus bisa ngerti antara semua masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita harus bisa menganalisi kalau ini tuh masalahnya sebenarnya awalnya itu dari mana sih, sebenarnya cara ngatasinnya juga gimana gitu. Berarti harus antisipasi sedari awal. Iya, kita harus bisa ngantisipasi sendiri. Oke, sobat podcast, serukan isi dan pesan moral dari buku Rumah untuk Ellie. Terima kasih kepada kakak Andini yang bersedia hadir di Room Podcast kali ini. Sehat selalu ya kak. Iya, terima kasih. Setelah kita panjang lebar mengulas atau membedah buku ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Nah, sobat podcast, inti dari buku ini menurut saya adalah pencarian identitas dari tokoh Ellie, dan si penulis buku ini ingin memberikan pesan penting untuk kita semua. Rumah adalah tempat hati berlabuh, dan rumah itu bisa berupa orang, kenangan, komunitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penerimaan adalah kunci kebahagiaan diri. Kebahagiaan dimulai ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, keluarga tidak selalu tentang ikatan darah, namun keluarga adalah mereka yang memberimu kekuatan saat kalian merasa terpuruk. Yang keempat, keberanian untuk berubah dan bertumbuh. Dan yang terakhir adalah empati dan jangan takut kesendirian serta kesepian. Oke sobat podcast, kita sudah di penghujung program podcast kita. Karya Len Liu seperti cermin untuk siapapun yang pernah merasa tak punya tempat berpulang. Ia mengajak kita berenung, apa arti rumah untuk hidupmu. Rumahku bukan tempat untuk berhenti, tapi di mana aku belajar melangkah.
Sekian podcast kali ini, saya Alian Jazila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.